Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Mas Bintang. Oke, kali ini aku pengen sedikit mau review ya. Dan kebetulan ini aku baru beli bracket buat tatakan lampu tembak ya. Lampu tembak yang ada di depan. Dan ini aku beli di online, harganya nggak sampai 200.000. Dia udah dapet lampunya juga. Aslinya warnanya itu putih sama warna kuning. Cuman karena ini aku udah tempelin Scotland, jadi ini ditempelin hela, ditutup karena emang niatnya hanya buat pemanis aja sih, nggak yang buat benar-benar dipakai buat lampunya. Oke, yang didapat dari bracket ini, bracket lampunya 2 sama baut ada 4 untuk buat ini ya, mengencangkan lampunya. Jadi lampunya di bracketnya bisa dikencengin. Dan ada beberapa tambahan, contohnya kayak ini, karena ini ya, sebentar. Oke, dan ada beberapa tambahan. Ini aku pakai roller karena dibuat di Scoopy Karbu itu masuk ke dalam ya. Contohnya kayak gini nih, dia masuk ke dalam dulu. Jadi kalau nggak dipakein ini bekas roller. Kalau nggak dipakein ini nggak bisa, dia mentok. Tuh, dia kalau langsung dikencengin langsung kena body. Jadi dia harus ada space dikit tuh. Harus ada space sedikit. Jadi kalau ada roller sama ring jadi agak naik sedikit. Jadi nggak langsung kena body. Kalau takutnya kalau kena body kan dikencengin itu langsung patah. Jadi ada beberapa tambahan khusus buat Scoopy ya. Karena ini Scoopy Karbu. Kalau misalnya emang Scoopy yang baru, aku juga belum tahu ya depannya kayak gimana. Dan ini ada tambahan roller, ring, ada beberapa ring juga. Udah paling itu aja sama plat nomor. Oke, kita langsung pasang aja nih bracketnya di body Scoopy. Kayak gimana nih tampilannya? Oke, sekarang kita pasang lampunya dulu di bracket. Oke, sekarang kita ngerakit dulu nih. Ini bracketnya. Dan kita pasang dulu lampunya. Lampunya semua udah ada dudukannya sih sebenarnya. Kita tinggal pasang aja. Tinggal pasang gini aja. Udah gini aja. Tinggal dimasukin baut. Nah, ini bautnya udah ada semua. Ada dapat 4. Bautnya kecil-kecil. Dan gak usah pakai ring ya. Jadi kita langsung masukin aja nih ke sini. Ya, kanan kiri tinggal dipas-pasin aja sih, karena bautnya itu udah udah bisa kencang sendiri. Mungkin karena udah ada cewekannya di dalamnya, udah tinggal dipas-pasin aja. Oke, lampunya udah kepasang di bracketnya. Ini kita setting aja, bisa di atas bawah nih. Nanti kalau memang udah sesuai sama yang kita mau, tinggal kita atur aja ya. Ini bisa ditekuk dulu. Untuk kencenginnya belakangan aja sih, nanti sesuaiin aja. Habis itu tinggal langsung pasang aja bracket ini ke ini ya. Langsung bodinya. Oke, kita langsung pasang aja bracketnya di bodi motornya. Ya, sebelumnya jangan lupa tadi ada tambahan kayak semacam roller plus ring. Kalau nggak pakai ini, dia bakalan bisa mentok. Jadi yang pertama, roller sama ring satu ini dimasukin dulu ke sini. Ini agak-agak susah ya, kalau harus ada yang megangin sih sebenarnya. Kalau lebih megangin lebih enak. Udah itu langsung nih. Ini baut 8. Baut berat 8. Jadi kita masukin aja ke sini. Tinggal dipasin. Otomatis dia ngeganjel tuh. Dia nggak akan nyentuh bodi. Kalau dia nggak diganjel, dia langsung nyentuh bodi, ya Anda bisa patah nanti. Ini nanti kita kencengin pakai kunci 8. Udah sih segampang itu aja sih pasangnya. Ternyata ini benar-benar PNP ya. Barangnya benar-benar PNP. Jadi tinggal sedikit lah. Kalau buat kalau cuman buat ngakal-ngakalin dikit sih, sebenarnya ini bukan ngakalin. Ini lebih ke ganjel-ganjel aja. Kalau ngakalin mungkin ada yang digerinda, ada yang dipotong-potong. Kalau ini sih enggak ada yang dipotong-potong, jadi PNP aja. Kita lihat dari depan ya. Dari depan tampilannya kayak gini. Ini belum dikencengin sama sekali.
tampilannya kayak gini nih. Dan sekarang kita langsung pasang plat nomornya. Oke, sekarang pasang plat nomornya dulu nih. Tinggal disesuaikan aja. Udah sih gampang ini sih. Pasangnya sih ternyata bener-bener PNP, nggak ada yang dirubah-rubah sama sekali. Oke, udah beres nih. Pasangnya gampang banget ternyata. Tuh. Tampilannya kayak gini dan gampang banget. Ini udah ada kabel ya. Jadi kalau ada yang mau masang pakai kabel, bisa langsung aja dipasang. Ini karena aku nggak pasangin ya, jadi ini tinggal dimasukin aja, nanti disolasin warna hitam. Sebelah sini juga udah ada kabelnya warna hitam sama putih. Udah sih itu aja, tampilannya kayak gini. Dan kalau menurut aku nih tampilannya lebih dapet ya, lebih klasik gitu. Kayak kesannya tuh motornya tuh jadi lebih gimana ya? Lebih vintage aja ya kelihatannya. Ditambah sama dipasangin wheel dog, jadi lebih tambah vintage. Oke, habis ini mau pasang lagi satu lagi barang yang udah gue beli juga. Itu kayak senderan ya, senderan jadi kayak gaya-gaya Vespa, dan langsung kita pasang aja. Kalau itu sih pasangnya gampang banget karena tinggal buka behelnya, tinggal buka behel, ganti behel belakang ya. Di behel belakang sana diganti, dicopot, udah tinggal langsung pasang bracketnya aja. Ya kita langsung pasang aja ya. Nanti gue ambilin dulu nih bentuk barangnya kayak gimana. Oke, ini satu lagi barang yang udah gue beli juga barengan sama bracket. Ini senderan ya. Dan ini sih sebenarnya bisa dipakai, seringnya dipakai buat Vespa. Cuman ini gue beli buat di handle ya. Karena pengen vintage, jadi gaya-gaya klasik, ala-ala klasik. Jadi gue beli ini plus tadi bracket yang tadi. Oh ya, gue juga ada beli tambahan juga. Ini Petrek. Ini nggak dapet ya. Ini harganya di 300.000. Yang didapat cuman apa namanya? Kayak behel ini, senderan ini sama bantal. Jadi kurang lebih 280. Dan ini variasi truk. Ini harganya di 80.000. Harganya 80.000. Jadi langsung aja nih kita pasang dan nanti tampilannya kayak gimana. Pasangnya gampang banget sih. Cuman pertama kali gue beli ini, gue apa namanya, buat pegangan behelnya ini gue tambahin ya, karena gue pikir terlalu tipis banget. Jadi gue takut nanti pas disenderin sama yang diboncengin dia bisa melihat ke belakang. Jadi hasil ini gue tambahin businya. Jadi sekarang businya agak lebih tebel. Tapi pemasangan sih semua yang di Scoopy itu PNP sih. Kita langsung pasang aja di behelnya langsung. Gampang sih, tinggal copot aja. Jadi kita pakai impact aja. Kunci 12. Jadi langsung buka tutup aja sih. Ayo kita langsung pasang aja nih. Oke, sekarang kita langsung pasang aja nih. Pakai impact. Nih di baut 12 ya. Jadi kita buka aja langsung. Udah kebuka, tinggal copot aja. Nah, sekarang tinggal kita pasang. Pasangnya gampang banget sih. Ini karena ini semua PNP ya. PNP. Jadi tinggal sekedar masang-masang aja. Udah enak banget sih, nggak usah perlu ngakal-ngakalin. Cuman kalau aku ini nambahin ini ya, nambahin daging di bracket ini, nambahin daging. Jadi apa? Itu aja sih, biar lebih kuat aja sih sebenarnya. Sebelum dikencengin ini disetting pasin dulu ya. Kalau udah bareng, kalau udah pas ya udah langsung aja. Udah jadi, gitu aja sih. Gampang banget. Jadi tampilannya itu kayak gini ya, sebentar. Tampilannya kayak gini jadinya. Dan ini bisa di adjust ya, bisa dikebawahin.
Oke, tampilannya kayak gini. Kalau dari jauh vintage banget sih. Ini cocok banget. Kalau gue pribadi sih gue seneng sih. Maksudnya apa yang gue bayangin, gue suka lah. Teman kan balik lagi ke selera orang masing-masing. Cuman kalau gue pribadi ini lucu juga. Ya jadi segitu aja sih yang gue upgrade buat Scoopy Carbo ini. Biar kelihatan vintage banget, pertama tambah bracket. Nih bracket. Jangan lupa ini petraknya jangan lupa biar tambah lucu. Ini harganya terpisah, gue beli di online semua. Satu lagi ini kecil-kecil, jangan lupa nih. Ini bikin tambah vintage kelihatannya. Sama yang tadi dipasang. Sama rak ini nih. Sama rak ini. Jadi total semua yang gua yang gua upgrade itu sekitaran ya kurang lebih nggak sampai 500.000. Dapat ini bracket lampu. Ini murah sih. Buat handle sama rak. Oke, sekian dulu nih videonya karena ya emang udah nggak ada lagi yang mau ditambah-tambahin lagi. Terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa nih bantu subscribe ya kalau emang videonya bermanfaat. Biar nanti kalau gue upgrade, rencananya sih mau upgrade lagi. Jadi langsung ada notifikasinya lah. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.